wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyandini Sirajudin dari kelas 1E, Prodi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai anatomi dan morfologi ayam. Pada ayam terdapat 4 sistem. Yang pertama, sistem pencernaan, yang kedua, sistem peredaran darah, yang ketiga, sistem pernapasan, dan yang keempat, sistem reproduksi. Sistem pencernaan pada ayam, yang pertama ada mulut. Mulut pada ayam disebut paru. Dalam mulut ditemukan adanya lidah yang berfungsi untuk memudahkan penelanan makanan ke dalam sistem pencernaan selanjutnya. Yang kedua, esofagus atau kerongkongan yang merupakan saluran memanjang seperti pipa yang berguna untuk meneruskan makanan menuju tembolok. Yang ketiga, tembolok yang dimana sebagai tempat pertama kali makanan masuk atau tempat cadangan makanan yang berfungsi sebagai tempat menghasilkan makanan sebelum menuju ke proventriculus. Yang keempat, proventriculus berfungsi dalam sistem pencernaan secara kimiawi yang dibantu oleh enzim HCl dan enzim pepsin untuk mengurai protein yang masuk dan juga membantu menguraikan makanan. Yang kelima, proventriculus yang dibantu oleh bebatuan-bebatuan kecil di mana sebagai sistem pencernaan secara mekanik. Yang keenam ada usus halus yang terbagi menjadi 3, yaitu ada duodenum, jejunum, dan ileum. Di tengah duodenum terdapat pankreas yang berfungsi dalam proses pencernaan secara kimiawi dan dibantu oleh enzim untuk mengurai makanan. Yang ketujuh ada usus besar yang berfungsi sebagai tempat pembusukan sisa-sisa makanan sebelum keluar menuju kloaka. Yang kedelapan atau yang terakhir ada kloaka yang berfungsi sebagai pengeluaran urin dan feses dan juga sebagai tempat saluran reproduksi. Selanjutnya ada sistem peredaran darah. Pada sistem peredaran darah yang pertama ada jantung yang berfungsi untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Yang kedua ada hati, terdapat hati kiri dan hati kanan yang berfungsi untuk mengganti sel darah merah yang sudah mati atau tua. Yang ketiga ada cairan empedu yang berfungsi untuk memberikan warna pada feses. Yang keempat, ginjal yang berfungsi dalam proses penyaringan darah menuju pengeluaran urin. Pernafasan pada ayam. Yang pertama ada hidung. Hidung berfungsi untuk menyaring udara dari bakteri-bakteri atau debu yang akan masuk ke dalam tubuh. Yang kedua, laring. Laring berfungsi untuk melindungi saluran pernafasan di bawahnya dengan cara menutup secara cepat pada stimulasi mekanik sehingga mencegah masuknya benda asing ke dalam saluran nafas. Yang ketiga ada trakea. Trakea berfungsi membawa udara menuju paru-paru. Yang keempat, paru-paru berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang kelima ada kantung udara. Kantung udara merupakan selaput tipis berbentuk seperti balon yang berfungsi untuk membantu pernafasan. Proses pertukaran darah juga terjadi di kantung udara. Sistem reproduksi pada ayam betina yaitu yang pertama ada ovarium. Ovarium adalah organ yang terdapat di daerah kranial ginjal di antara rongga dada dan rongga perut pada garis punggung sebagai penghasil ovum. Yang kedua, ovidak. Ovidak merupakan saluran yang menghubungkan ovarium dengan vagina dan berakhir di kloaka. Ovidak berfungsi sebagai saluran bagi spermatozoa menuju ovum ke fertilisasi. Yang ketiga ada infundibulum, merupakan bagian paling depan dan teratas yang berfungsi sebagai tempat ovulasi. Yang keempat, magnum, yang merupakan saluran lanjutan dari ovidak terpanjang yang berfungsi untuk proses perkembangan telur, tempat disekresikan albumin telur serta menghasilkan albumin sehingga memiliki dinding yang tebal. Yang kelima, isthmus, yang berfungsi sebagai tempat terbentuknya membran sel. Yang keenam ada uterus, yang merupakan bagian ovidak yang melebar dan memiliki dinding kuat dan panjang yang berfungsi sebagai tempat perkembangan telur paling lama sekitar 18-20 jam. Yang ketujuh ada vagina, yang merupakan bagian paling belakang ovidak yang diakhiri dengan bentukan kloaka di bagian akhir saluran reproduksi. Adapun organ reproduksi pada ayam jantan yaitu yang pertama ada testis. Testis berfungsi sebagai tempat terjadinya spermatogenesis. Yang kedua ada saluran deferens yang berfungsi sebagai tempat sperma mengalami pemasakan dan penyimpanan sebelum terjadi ejakulasi. Yang ketiga ada alat kopulasi yang berfungsi untuk memproduksi cairan transparan yang bercampur sperma saat terjadi kopulasi. Itulah tadi penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.